Selamat berhari Minggu, semoga sukacita Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Ketika Yesus bertanya kepada para muridnya tentang identitasnya, menurut kata orang, siapakah aku ini? Para murid memberikan jawaban secara spontan tentang apa yang mereka dengar, kata-kata orang tentang siapakah Yesus. Ada yang mengatakan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Ada pula yang mengatakan Yesus itu adalah Elia. Yang lain lagi mengatakan Yesus itu adalah salah seorang dari para nabi. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, menurut mereka siapakah Yesus itu? Petrus mewakili murid-murid yang lain menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, yang datang akan menyelamatkan banyak orang dan membawa orang kepada keselamatan." Sebagai seorang Mesias, ia akan menderita, disengsarakan, wafat, memanggul salibnya, tapi pada akhirnya akan menang, akan bangkit, akan hidup dan mulia. Panggilan kemuridan kita adalah mengambil bagian dalam kehidupan Yesus. Mengambil bagian dalam kehidupan Yesus artinya bersedia untuk menderita, memikul salib, mengikuti Yesus. Yesus memberikan isyarat kepada kita, menegaskan bahwa sebagai orang-orang yang mengikuti Dia harus bersedia menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikuti Dia. Yang bersedia mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan datang mengikuti aku. Alasan yang terdalam dari panggilan kemuridan seperti ini, Yesus menggarisbawahi juga bahwa barang siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya. Yang sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus seharusnya tidak akan meninggalkan Dia. Petrus yang berpikir dari sisi manusiawi, ketika dia menarik Yesus dan memberi teguran kepada Yesus bahwa Mesias itu tidak akan menderita, tidak akan disengsarakan, tidaklah demikian. Dia mendapat teguran yang sangat keras dari Yesus sendiri, dan di luar dugaannya dia hanyalah iblis. Suatu teguran yang sangat keras, yang juga serentak mengingatkan Petrus untuk jangan hanya berpikir dari segi manusiawi saja, tetapi berpikir juga tentang maksud dan juga tentang rencana serta kebijaksanaan dari Allah. Para murid setelah tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, mereka dilarang oleh Yesus untuk tidak memberitahukan kepada siapa-siapa bahwa Yesus adalah Mesias. Apa maksudnya? Hal ini dimaksudkan agar setiap orang secara pribadi bisa menemukan secara personali bagaimana relasinya atau sesuatu yang bernilai lebih, yang melampaui nilai-nilai yang normali, pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan. Selain itu, agar orang tidak memiliki motivasi yang salah ketika mengikuti Yesus. Kita sekalian tidak hanya bisa mengenal Yesus sebagai Dia yang hanya membawa keselamatan saja, yang memberikan perubahan dalam diri kita saja, tetapi lebih daripada itu, kita yang mengikuti Yesus lebih mengenal Dia, bahwa Dia juga akan menderita, akan sengsara dan mati untuk kita sekalian. Tapi pada akhirnya Ia akan menang, akan maut. Bahwa panggilan kemuridan kita tidak hanya berada dalam situasi yang bahagia semata, tetapi kita harus beralih kepada situasi seperti yang dialami Yesus. Penyangkalan diri adalah penyangkalan terhadap dominasi kesenangan atau dominasi dari hal-hal yang duniawi terhadap kehidupan kita.
Kerendahan hati untuk memikul salib adalah juga cara mengambil bagian bersama dengan Yesus, memikul salib kehidupan kita masing-masing. Pada akhirnya, dengan cara kita masing-masing sambil memikul salib kita, dan setelah menyangkal diri kita datang mengikuti Yesus. Sikap hidup yang demikian, kehendak hati yang demikian, kita dihantar kepada satu situasi yang sungguh menguatkan kita sekalian. Bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, apapun yang terjadi, kita tidak pernah diberikan salib kehidupan di luar kesanggupan bahu kita untuk memikulnya. Karena Tuhan tidak pernah memberikan beban di luar kesanggupan kita untuk memikulnya. Selamat berhari Minggu. Semoga sukacita Tuhan senantiasa tinggal beserta kita sekalian. Tuhan memberkati.